para ustadz dan ustazat, ikhwan wal akhwat fillah, para peserta itikaf, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita akan memulai kajian subuh itikaf yang pertama, dan kita mengetengahkan sebuah judul adab belajar dan menuntut ilmu. Belajar dari kisah Musa alaihissalam berguru kepada Khadir alaihissalam. Tentu tujuannya adalah kajian ini atau materi ini menjadi titik tolak kita dalam mendalami, mengkaji ilmu-ilmu yang akan diselenggarakan di masjid kita ini selama program itikaf, sehingga kita lebih bisa beradab dalam majelis ilmu, sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan, terutama kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman terhadap agama ini. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Setelah kajian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lemparkan kepada para peserta, ikhwan dan akhwat, dan seperti yang sudah kita bahasakan, insyaallah ada hadiah, ada hadiah untuk sesi diskusi nanti. Baik, mari kita terlebih dahulu menyatukan persepsi apa yang dimaksud dengan akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, akhlak itu adalah ma sudira minal qalbi yatamassalu bi fi'lihi wa qawlihi wa qararihi bisuhula duna musyarakati zihni. Akhlak itu adalah sesuatu yang datang dari hati, yang terimplementasikan, terwujudkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan, bisuhula dengan mudah, dengan spontan, duna musyarakati zihni tanpa melibatkan banyak pertimbangan-pertimbangan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Saya berikan contoh, misalnya kita akan menyeberang jalan untuk ke suatu tempat, dan kita terburu-buru untuk sampai ke tempat tujuan. Hanya saja sebelum kita menyeberang jalan, kita melihat ada seorang kakek atau seorang nenek yang juga ingin menyeberang, namun dia sangat kesulitan. Selain karena langkahnya yang tertati-tati, juga kendaraan yang berseliweran seolah tak memberi kesempatan kepada sang kakek atau sang nenek untuk menyeberang jalan. Saat itu Anda dituntut untuk segera tiba di tempat tujuan. Namun Anda melihat sang kakek dan sang nenek tadi, terfikir oleh Anda, saya bantu atau tidak? Saya tolong atau tidak? Kalau Anda mengambil pilihan menolongnya, membantunya menyeberang jalan, Anda akan telat 10 atau 15 menit sampai ke tujuan. Tapi kalau Anda tidak mempedulikan kakek dan nenek tersebut, mungkin kakek dan nenek ini akan membutuhkan banyak waktu menanti dan menunggu sampai ada kendaraan yang mau mentolerirnya hingga bisa menyeberang jalan, atau menunggu ada orang lain yang menuntun dan membantunya. Dan itu juga akan mengganggu pikiran Anda. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, pada akhirnya si fulan ini mengambil pilihan, saya bantu sang kakek, saya bantu sang nenek. Dia bantulah. Ketika sampai di seberang jalan, sang kakek, sang nenek mengucapkan terima kasih dan dia pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya, ikhwan tadi atau akhwat tadi yang menolong kakek dan nenek menyeberang jalan, saya bertanya, apakah itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Angkat tangan yang mengatakan akhlak. Angkat tangan yang mengatakan belum akhlak. 1, 2. Nah, jawabannya adalah belum disebut akhlak.
belum disebut akhlak. Kenapa? Karena masih ada pertimbangan pemikiran. Saya bantu atau tidak. Jadi akhlak itu spontan. Akhlak itu spontan. Namun apa yang dilakukan oleh ikhwan tadi dengan berpikir lalu mengambil pilihan membantu menolong itu disebut dengan muktasab. Proses untuk membentuk akhlak. Proses membentuk akhlak. Nah, baik. Ketika kita berada di dalam majelis seperti ini, datang seorang ikhwan dengan setengah terburu-buru ingin masuk juga bergabung dalam majelis. Namun karena tergesa-gesa atau terburu-buru dia terpeleset dan terjatuh dan spontan kita ketawa. Hahaha. Itu akhlak atau tidak? Akhlak. Karena spontan. Saat itu kita tidak berpikir apakah dia akan sakit hati atau tidak. Dia sedih, kecewa atau senang dengan tertawaan kita, tapi kita tidak berpikir ke situ. Pokoknya spontan aja. Itu menunjukkan akhlak kita masih suka melihat orang susah. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal iman, kita dari masjid ini mau ke kamar mandi, kita dapati ada sampah, tisu-tisu misalnya. Dalam perjalanan kita dari masjid ke kamar mandi ada kita lihat tisu, kertas berserakan. Anda mengatakan ada panitia itikaf yang nanti bersihkan. Akhlak atau bukan? Ya, belum disebut akhlak, Anda masih berpikir gitu ya. Ya. Walaupun akhirnya Anda mengambil tapi masih berpikir, saya ambil atau tidak? Ada panitia yang bersihin. Kalau Anda ambil berarti itu disebut muktasab, kalau Anda tidak ambil berarti memang Anda tidak peka. Gitu. Tapi begitu mengambilnya, lihat sampah tanpa harus berpikir ada panitia atau tidak. Tapi ini di depan mata Anda ada kemungkaran berupa sampah, Anda ambil. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Baik. Selanjutnya ikhwatal iman, apa itu adab? Apa itu adab? Kalau kita berbicara akhlak, akhlak itu ada yang mahmudah, yang terpuji, dan ada yang mazmumah, tercela. Sehingga tidak salah kalau kita mengatakan si fulan ini akhlaknya bagus, si fulan ini akhlaknya buruk, itu benar. Karena akhlak ada mahmudah, ada mazmumah. Tetapi adab itu maknanya hanya satu, husnul khuluq, akhlak yang baik. Sehingga adalah kekeliruan atau kesalahan ketika kita mengatakan si fulan ini adabnya bagus, sedangkan si fulan ini akhlak adabnya buruk. Itu keliru kita, salah. Ya. Yang benar adalah si fulan beradab dan si fulan tidak beradab atau biadab. Ya. Jangan katakan si fulan adabnya bagus, si fulan adabnya buruk. Walaupun sebenarnya yang kita maksudkan adalah benar, tetapi dalam pemilihan kata adalah keliru, salah. Nah, karena adab itu artinya husnul khuluq, akhlak yang bagus. Sehingga kalau kita mengatakan si fulan beradab, itu maknanya sudah tepat, akhlak yang bagus. Kalau kita mengatakan si fulan tidak beradab, berarti akhlaknya buruk. Ya. Jangan mengatakan adab si fulan buruk. Itu tidak tepat. Baik, sama juga dalam memilih kata ikhlas, ridho, dan qanaah ini sering dibolak-balik. Kalau ikhlas itu kaitannya dalam ibadah. Bukan ketika ditimpa musibah, saya ikhlas kok ditimpa musibah. Enggak tepat, walaupun maknanya kita pahami benar. Ikhlas itu dalam kaitannya ibadah, sedangkan menerima takdir baik atau buruk namanya ridho. Sedangkan menerima apapun pemberian Allah berupa rezeki namanya qanaah. Jadi kalau kaitannya dengan takdir, yang benar adalah ridho. Apakah takdir baik atau takdir benar adalah ridho. Ya. Kalau ridhonya atas takdir yang baik namanya syukur, ridho terhadap takdir yang tidak baik namanya sabar. Sedangkan qanaah adalah menerima dengan lapang dada apapun pemberian Allah dari rezeki. Ya, itu namanya qanaah. Sedangkan ikhlas dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seringkali di dalam penempatan atau pemilihan katanya berbolak-balik atau keliru.
Baik, kita lanjutkan. Apa itu belajar? Apa itu belajar? Belajar dalam Islam adalah usaha sungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat dengan niat ibadah untuk membentuk pribadi beriman, berilmu dan berakhlak. Jadi belajar itu proses yang di dalamnya ada kesungguhan. Makanya kata Nabi, al ilmu bit ta'allum. Ilmu nggak bisa didapatkan kecuali dengan proses belajar. Jadi omong kosong dalam majelis ilmu, Anda tertidur begitu bangun langsung berilmu, itu omong kosong. Yang namanya belajar ada proses, ada kesungguhan. Anda berusaha menangkap informasi atau pesan-pesan kebaikan dengan entah mencatatnya atau mengingatnya atau menghafalnya, itu disebut belajar. Dan jangan bayangkan belajar itu berat, seolah-olah belajar itu harus meluangkan waktu khusus di kamar khusus dengan sejumlah buku-buku yang tebal. Akhirnya banyak orang gak mau belajar. Padahal belajar itu disebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah janjikan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan tambahkan ilmu kepada manusia untuk sesuatu yang dia belum tahu dengan catatan apa? Dia belajar. Belajar dalam hal apa? Pertama, belajar untuk membaca. Ya. Bukan belajar dalam arti bisa membaca, bukan, belajar untuk bersabar membaca. Sebab ilmu itu adalah tergantung seberapa sabar Anda dengan buku yang Anda baca. Kalau Anda tidak bersabar dengan membaca, maka tidak banyak ilmu yang Anda dapatkan. Yang kedua adalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab kalau Anda tidak bersabar menjadi pendengar yang baik, ada begitu banyak ilmu yang akan hilang. Informasi penting. Sebab tidak semua ilmu itu tersajikan dalam buku. Andaikan semua ilmu tersajikan dalam buku, sangat sedikit yang bisa kita pahami tentang suatu agama. Sebab tidak semua tercatat di dalam buku. Kalaupun tercatat, kita malas membaca. Maka karena itulah belajarlah menjadi pendengar yang baik. Nah, yang ketiga, belajar untuk mendiskusikan atau menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan diam. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang nanti mudah-mudahan insyaallah para peserta itikaf kita ini bisa dimudahkan Allah, diundang Allah dengan segera untuk berziarah ke dua tanah suci. Insyaallah salah satu destinasi yang akan kita kunjungi adalah ke Taif. Dan di Taif itu ada kuburan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di Taif ada kuburan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu di antara rahasianya sehingga dia dikenal sebagai hibrul ummah, tintanya umat ini, adalah karena dia mengatakan, saya memiliki lisan yang suka bertanya. Itu kata Ibnu Abbas. Saya memiliki lisan yang suka bertanya. Maka karena itu, untuk sesuatu yang kita tidak pahami, tidak kita ketahui, jangan diam. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka ini juga butuh belajar bagaimana menyampaikan sesuatu. Dan kemudian yang keempat, belajarlah menulis. Ini yang paling banyak ditinggalkan. Udah malas membaca, malas pula menulis. Padahal menulis adalah salah satu cara untuk mengaktifkan saraf-saraf di otak kita untuk mengingat kembali, mereview kembali apa yang sudah kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan. Maka orang yang menulis itu akan berusaha mengingat apa yang saya baca tadi. Oh, kayaknya ada di buku ini. Dia kembali membuka buku tersebut. Karena dia pengen tulis. Maka dia berusaha mengingat tadi diskusi saya tentang apa dan bagaimana penjelasannya, dia berusaha untuk mengingat. Maka orang yang suka menulis itu, ya, insya Allah akan banyak dari organ-organ yang menjadi alat instrumen untuk mendapatkan ilmu yang menjadi aktif. Namun,
Integrasi keempat cara ini, empat hal inilah yang kemudian Allah janjikan, allamal insana malam ya'lam. Jadi kalau pengen ilmunya langgeng dan terus bertambah, banyaklah atau budayakanlah keempat hal tadi, yaitu budayakan membaca, cintai, nggak boleh tidak, cintai, budayakan membaca, budayakan mendengar, budayakan bertanya, dan budayakan menulis. Insya Allah ilmunya akan bertambah dan langgeng. Baik, apa beda murid dan penuntut ilmu? Apa bedanya murid dan penuntut ilmu? Murid itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dari kata kerja aroda yuridu iroda. Sehingga murid adalah lahu iradatun qawiyatun li talibil ilmi. Bahwa murid itu orang yang memiliki kemauan kuat di dalam dirinya untuk mendapatkan ilmu. Itu disebut dengan murid. Dia adalah hirs, kemauan yang kuat. Tapi susah diukur seberapa kuat dia terhadap ilmu. Seberapa mau dia mendapatkan ilmu, ini nggak bisa diukur. Yang bisa diukur itu adalah thalibul ilmi, penuntut ilmu. Sehingga thalibul ilmi adalah bukti nyata dia seorang murid. Jadi thalibul ilmi adalah wujud nyata, bukti nyata dia seorang murid. Karena murid, orang yang punya kemauan kuat untuk ilmu ini nggak bisa diukur. Ihwa kita, ahwat kita hadir dalam majelis, kita nggak tahu seberapa kuat keinginannya untuk ilmu. Mungkin saja ada yang pengen istirahat tapi malu, atau mungkin saja akhirnya diam-diam keluar dari majelis, pergi ke tempat yang sepi untuk tidur. Ya kita nggak tahu seberapa kuat kemauannya untuk ilmu. Nah, yang menjadi parameternya adalah thalibul ilmi. Maka thalibul ilmi bisa diukur karena dia berkaitan dengan kesungguhannya. Apa kesungguhannya? Dia hadir dalam majelis ilmu, terukur. Dia duduk di paling depan misalnya, terukur. Dia mencatat materi, terukur. Dia foto materi, lalu kemudian di save di handphonenya, terukur. Nah, itulah yang disebut dengan thalibul ilmi. Dia bertanya, terukur, thalibul ilmi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau murid itu fokus pada kehendak atau irada, dan ini sulit diukur. Sedangkan penuntut ilmu fokus pada usaha dan ini bisa terukur. Bisa terukur. Makanya kita bisa tahu ini thalibul ilmi atau tidak. Terlihat dari kesungguhannya terhadap ilmu. Ya. Baik. Adapun ketika kita menyampaikan ilmu dia sibuk main handphone, tapi ternyata main game. Nah, itu orang yang tidak punya irada untuk ilmu. Nggak punya kemauan untuk ilmu. Walaupun secara jasad ada di dalam majelis ilmu, tapi pikirannya menerawang, nggak bakal dapat ilmu. Sebab tadi kita katakan ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Di antaranya belajar menjadi pendengar, belajar mencatat, dan belajar bertanya kalau ada yang tidak difahami. Apa itu ilmu? Menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan keyakinan yang pasti. Tidak ada keraguan. Sebab jika ada keraguan terhadap sesuatu berarti belum sampai derajat ilmu. Makanya kita harus kenali tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ilmu. Ilmu itu yufidul yakin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ilmu. Kalau kita menduga kuat terhadap sesuatu tapi tidak bisa memastikan 100%, tapi kita duga kuat sepertinya ini jawabannya. Itu namanya zon. Jadi kalau zon itu dugaan kuat tentang sesuatu dengan dugaan yang benar. Jadi kebenaran dugaan kita tentang sesuatu, tapi masih berupa dugaan, cuman dugaannya kuat tentang sesuatu, maka disebut dengan zon. Zon hampir mendekati yakin.
Apabila dugaan kita tentang sesuatu lemah, tidak kuat, lemah dugaannya, kayaknya begini, tapi ya masih lebih besar keraguannya. Tapi dia menduga, dia juga tidak pengen mengatakan saya tidak tahu. Dia tetap memberikan sebuah jawaban, namun dia juga masih ragu dengan jawaban itu. Namanya dugaan, tapi dugaannya lemah. Ini disebut dengan wahmun. Wahmun. Apabila jawabannya adalah 50-50, 50% benar, 50% salah, ini disebut dengan syak. Disebut dengan syakkun. Ya, ragu-ragu. Jika kemudian dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, ditanya, la adri, saya nggak tahu. Itu namanya jahlun. Itu disebut dengan jahlun, tidak tahu. Nah, yang parah, tidak tahu tapi sok tahu. Namanya dolun. Atau disebut juga jahlun murakkabun. Tidak tahu tapi sok tahu. Jahlun murakkabun atau dolun. Apa itu dolun? Menyesatkan. Mohon maaf, bukan menyesatkan, sesat. Dia tidak tahu tapi sok tahu, namanya sesat atau jahlun murakkabun. Yang parah banget adalah mudillun nas. Mudillun nas yaitu menyesatkan, tidak tahu, sok tahu, mengamalkan apa yang dia tidak tahu dan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Ini namanya mudillun nas. Nah, seorang tulabul ilmi harus sampai pada derajat ilmu tentang suatu amalan, ya, tentang suatu amalan, sehingga amalan yang dikerjakannya dibangun berdasarkan ilmu, ada landasannya, ada dasarnya, maka itu insya Allah akan kokoh. Kalau dia seorang muslimah mengenakan jilbab karena ilmu, insya Allah akan kuat, akan kokoh. Tapi kalau dia mengenakan jilbab karena tren saja atau karena komunitas semata, nggak kuat, nggak kokoh. Maka ikhwatal iman, pastikanlah perubahan kita ini adalah karena ilmu. Karena pemahaman yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah bermajelis ilmu. Dan itulah yang menjadi parameter kebaikan seorang hamba di sisi Allah. Sebab Nabi mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah pasti akan pahamkan dia ilmu. Nah, ikhwatal iman ahibah, mari kita melangkah atau melihat tentang sejarah, karena kita fokus kepada kisah Nabiullah Musa alaihissalam mendatangi Khidir untuk berguru darinya. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Musa alaihissalam berdiri berkhutbah di sebuah mimbar, hingga kemudian datang salah seorang Bani Israel yang bertanya kepada Musa, "Ya Musa, man a'lamun nas?" Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Musa alaihissalam, kalau kita baca komentarnya Imam Muslim, sebab ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan bahwa Musa itu terdiam sejenak ketika ditanya man a'lamun nas, siapa yang paling berilmu. Fazonna Musa, ya ini zon, ya zon, dia menduga kuat. Fazonna Musa annahu Rasulullah, idan huwa a'lamun nas. Karena Musa menduga kuat, saya kan Rasul Allah, pasti saya paling berilmu. Dalam konteks ini, kata Imam Muslim, Musa tidak bermaksud sombong, tapi Musa sudah sangat tahu persis bagaimana karakter Bani Israel. Andaikan Musa mengatakan, ya ini andaikan Musa mengatakan ada orang yang lebih berilmu dari saya, maka Bani Israel akan berkata, kalau begitu wahai Musa, kami mau belajar kepadanya bukan kepadamu. Maka Musa alaihissalam yang sangat tahu persis karakter Bani Israel, maka dengan pertanyaan tadi Musa ingin menutup celah agar mereka itu tidak belajar ke tempat yang lain, melainkan fokus belajar kepadanya. Sebab dialah Rasul yang diutus untuk mereka. Maka Musa tanpa ragu mengatakan, "Ana a'lamun nas." Sayalah orang yang paling berilmu di antara manusia. Meskipun tidak dimaksudkan dengan kesombongan, tapi jawaban ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridho oleh Allah. Seharusnya Musa itu mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tidak boleh dia menyandarkan pada dirinya saya paling berilmu. Kenapa? Kata Imam Muslim,
al ilmu indallah yuhitu kulla syai'in wal ilmu indan nas la yuhitu kulla syai'. Karena ilmu yang ada pada Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmu yang ada pada manusia tidak meliputi segala sesuatu meskipun dia seorang nabi. Maka jawaban yang diinginkan oleh Allah, Allahu a'lam, supaya seseorang tidak mentazkiyah dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu sucikan dirimu, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling berilmu. Nah, akhirnya kemudian Allah memberitahu Musa bahwa ada di antara hamba kami yang kami berikan kepadanya ilmu yang tidak diberikan kepada Musa. Musa alaihissalam begitu tahu ada di antara hamba Allah yang hidup di zamannya, diberi ilmu oleh Allah yang Musa tidak dapatkan ilmu itu, atau Musa tidak memiliki ilmu itu, Musa tidak iri, Musa tidak cemburu. Tapi yang ada dalam diri Musa adalah keinginan kuat untuk berjumpa dengannya dan mengambil ilmu darinya atas apa yang Allah ajarkan kepadanya. Bedanya di kita ini sudah ada risetnya, bahwa kebanyakan kita orang Indonesia siap untuk sukses, tapi tidak siap melihat orang lain atau teman kita lebih sukses dari diri kita. Seringkali kita cemburu, seringkali kita iri dengan rezeki orang lain. Inilah pentingnya kita bermajelis ilmu supaya kita mendapatkan nasihat dan penguatan bahayanya penyakit-penyakit hati ini. Kata Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Surat An-Nisa ayat 32. Jangan kamu iri, jangan kamu cemburu dengan rezeki sebagian orang yang dilebihkan atas sebagian yang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan, perempuan mendapatkan bagian dari apa yang dia kerjakan. Minta kepada Allah. Allah tidak melarang kamu memiliki keinginan untuk mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki orang lain, sebagaimana rezeki teman. Yang dilarang oleh Allah kamu cemburu pada rezekinya. Karena apabila kamu tidak ridho dengan rezeki orang lain, kamu cemburu dengan rezeki orang lain, itu artinya kamu tidak beriman atau lemah imanmu terhadap takdir Allah dalam masalah rezeki. Yang kedua, kamu telah menuduh Allah seolah-olah Allah itu tidak adil dalam membagikan rezeki. Maka Allah mengatakan was'alullaha min fadli. Allah tidak larang kamu mendapatkan rezeki sebagaimana orang lain, tapi mintalah kepada Allah karena Allah yang ngasih dia. Lalu kemudian innallaha kana bikulli syai'in alima. Lalu kemudian Allah akan menilai apakah dengan ilmu Allah kamu layak, kamu pantas mendapatkan rezeki sebagaimana orang lain, ataukah engkau dibatasi rezekinya karena ilmu Allah yang lebih besar atas dirimu. Nah, Musa begitu tahu ada hamba Allah yang mendapatkan ilmu lebih dari dirinya, Musa tidak cemburu, Musa tidak iri. Tapi Musa pengen belajar kepadanya. Akhirnya kemudian Musa bertanya kepada Allah bagaimana cara dia menemukan hamba Allah tersebut, dan diberitahulah Musa untuk menemukan pertemuan dua laut, dan disitulah Musa nantinya akan mendapatkan atau menemukan hamba Allah tersebut. Kisah pelajaran, kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam mencari dan berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam diangkat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Banyak pelajaran, nasihat dan hikmah dari ayat-ayat tersebut. Namun dalam penyajian materi ini disesuaikan dengan durasi waktu yang tersedia, hanya diterangkan tentang adab belajar dan menuntut ilmu dari Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 70. Mudah-mudahan insyaallah waktu tercukupkan. Jadi kita hanya akan bahas 11 ayat. Baik, mari kita melangkah di ayat 60. Ayat 60. Ketika Allah berfirman, "Wa idz qala Musa li fatahu," dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Kalau kita lihat terjemahannya adalah pembantunya, karena dulu itu yang namanya murid, mereka berkhidmat kepada gurunya. Dulu yang disebut dengan murid, mereka memberikan khidmah, pelayanan kepada gurunya. Sehingga dahulu murid itu juga adalah pembantu bagi guru, karena mereka berusaha menghikmati gurunya
Sebab mereka mendapatkan ridhonya guru akan menyebabkan kemudahan mereka menyerap ilmu yang banyak dari sang guru. Maka dahulu murid-murid itu akan berusaha memudahkan urusan-urusan gurunya dalam perkara-perkara dunianya. Sehingga dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan ilmu dari sang guru. Wa idz qala Musa li fatahu, maka berkatalah Musa kepada fatahnya, pemudanya yaitu muridnya. La abrahu, saya tidak akan berhenti. Hatta ablugha majmal bahrain, sampai saya bertemu dengan dua laut. Au amdiyahu quba, meskipun itu memakan waktu yang panjang. Baik, kita lihat apa adab dalam belajar dan menuntut ilmu dari ayat tersebut. Yang pertama, tekad yang kuat. Tekad yang kuat yang disebut dengan al-azam. Musa menunjukkan komitmen penuh untuk mencapai tujuan belajar tanpa batas waktu yang pasti. Dari mana kita temukan la abroh, saya tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain au amdiyahu quba. Ini menunjukkan azam yang kuat. Saya tidak akan berhenti sampai menemukan hamba Allah itu, meskipun memakan tahun yang panjang, saya akan tapaki jalan hidup ini demi bisa berjumpa dengannya. Ini luar biasa, azam. Kalau orang itu memiliki azam yang kuat untuk ilmu, 1000 jalan akan muncul di depan mata untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau azamnya lemah, 1000 alasan yang bercokol di kepalanya untuk mendapatkan ilmu. Ada saja alasannya, karena memang azamnya yang lemah. Jangan lupa, Nabiullah Adam alaihissalam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buah dari pohon itu bukan karena tipu daya setan yang hebat, bukan karena tipu daya setan yang lihai. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Lalu apa yang membuat Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buahnya? Azamnya Nabi Adam untuk meninggalkan yang diharamkan lemah. Ini bukan fitnah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah diingatkan Adam, jangan kamu dekati pohon ini, jangan sampai kau memakan buahnya. Tapi Adam mendekati pohon ini dan memakan buah dari pohon tersebut. Apa kata Allah? Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati pada diri Adam ada azam. Azam yang kuat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya wataliman, Anda atau siapapun yang menginginkan ilmu harus memiliki azam atau tekad yang kuat. Yang kedua, pantang menyerah. Belajar itu tidak dibatasi oleh rasa lelah atau jauhnya perjalanan. Maka kita dapati para ulama dahulu, mereka sampai melakukan safar yang panjang sampai antar benua demi bisa mendapatkan ilmu. Berjalan kaki pula atau dengan kendaraan seadanya. Perjalanannya bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu. Kita Masya Allah hanya setengah jam untuk sampai ke masjid atau sampai ke tempat bermajelis ilmu. Aduh Ustadz Afwan panas, Afwan Ustadz hujan. Padahal para ulama dahulu mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang demi bisa mendapatkan apa? Satu hadis saja. Satu hadis langsung dari perawi yang mendengarkan dari sahabat. Para tabi'in itu mereka mendatangi sahabat bisa berbulan-bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Pantang menyerah. Kemudian siap berkorban. Ilmu menuntut pengorbanan tenaga, waktu dan juga kenyamanan. Nggak nyaman memang kalau kita belajar. Nggak disuka syahwat. Nggak disuka. Jam-jam begini syahwat kita tuh maunya tidur. Nggak mau belajar. Nggak mau terbebani dengan sesuatu yang berat seperti ilmu. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ilmu tidak akan datang kecuali dengan proses kesungguhan. Kenapa disebut kesungguhan? Karena ada kepayahannya, ada tantangannya. Maka jika dia bersabar dengan ilmu namanya istiqomah. Kalau nggak mau bersabar, nggak mau ada tantangan, bukan istiqomah, istirahat. Ya. Istirahat namanya itu. Karena tidak mau ada kepayahan. Baik. Kemudian kesungguhan dalam mencari guru.
Musa aktif mencari sumber ilmu, bukan menunggu didatangi. Karena itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Kalau Anda ditanya, siapa yang paling tinggi derajat kemuliaannya antara Khidir dan Musa alaihissalam? Musa atau Khidir? Ada yang jawab Khidir. Ada yang jawab Khidir? Ya, satu orang. Ada lagi? Jangan malu, malu di Ambon, bukan di masjid. Baik, jadi yang lebih tinggi derajat kemuliaannya antara Musa dan Khidir adalah Musa alaihissalam. Kenapa? Musa seorang rasul, Khidir itu hanyalah seorang nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah hamba Allah yang soleh, bukan nabi. Bahkan Musa bukan sekedar rasul, dia termasuk rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi. Nah, tapi meskipun Musa alaihissalam derajatnya yang paling tinggi dibandingkan Khidir alaihissalam, tapi lihatlah Musa yang mendatangi Khidir. Musa yang mencari Khidir. Ya. Seringkali kita kalau sudah jabatan tinggi, kedudukan tinggi, udah malas dia mendatangi majelis ilmu. Dia pengen dia didatangi. Ya. Tapi lihatlah Musa alaihissalam demi ilmu, dia lepaskan pakaian kebesarannya. Dia pergi melakukan perjalanan jauh. Padahal dia memiliki banyak murid-murid setia. Bisa saja dia menyuruh muridnya, cari yang bernama Khidir alaihissalam, cari, bawa kemari. Katakan saya ingin ketemu. Tapi tidak demikian yang dilakukan Musa. Malah Musa yang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam. Baik, kemudian orientasi tujuan yang jelas. Harus ada target. Hari ini apa materi yang Anda harus dapatkan? Pelajaran apa yang Anda harus petik? Harus ada target. Kalau nggak ada target, ya nggak dapat. Sebab Musa alaihissalam, diantara sebabnya dia melakukan perjalanan dan tidak peduli seberapa panjang perjalanan itu karena ada target yang mau dia capai. Dan target itu adalah Majmal Bahrain. Ya. Dia bisa ketemu dengan pertemuan dua laut. Maka penuntut ilmu harus punya arah dan visi. Ya. Harus punya arah dan visi. Hadirkan rasa penasaran sore nanti apa yang akan saya dapat di materinya. Ya. Harus. Baik, kita melangkah kepada ayat 61. Falamma balagha majma bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Maka tatkala keduanya telah sampai pada pertemuan dua laut, keduanya lupa akan bekal mereka berupa ikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara melompat-lompat, ya. Dengan cara yang aneh. Baik, kita lihat. Apa hikmah dari ayat ini atau adab apa yang bisa kita petik darinya? Pertama, pentingnya fokus dan ketelitian. Kelalaian kecil dalam konteks Musa alaihissalam dan muridnya lupa pada ikan, dampaknya pada tertundanya pertemuan dengan guru. Nah teman-teman sekalian, dalam belajar fokus, apabila ada satu kalimat yang Anda terpotong dari mendengarkannya, khawatir Anda tidak bisa menyambung pelajaran yang disampaikan. Ustadz menyampaikan, guru berbicara, Anda sibuk dengan korek-korek temannya, bercanda dengan temannya, hilang walaupun hanya kemudian satu kalimat yang terpotong, tapi Anda tidak bisa lagi merangkai dan menyambung dari kalimat sebelumnya, maka ini membuat Anda kehilangan ilmu. Ya, kehilangan ilmu. Makanya kalau belajar itu fokus. Maka orang yang fokus itu berusaha duduk paling depan supaya nggak terganggu. Sebab kalau dia duduk di belakang, banyak kepala dia lihat. Kalau kepala banyak dilihat itu membuat dia ngantuk, karena ada yang rambutnya keriting, ada yang kepalanya botak menyilaukan pandangannya, ya, ada yang rambutnya lurus seperti sansil. Nah, akhirnya kemudian ini membuat dia mengantuk, terlalu banyak yang dia lihat. Makanya duduk paling depan, ikhwan. Ya. Anehnya kalau untuk menonton film, untuk perkara dunia kita selalu pengen terdepan. Tapi kalau ilmu selalu cari pojok-pojok yang paling bisa bersandar. Kemudian, nah ini akan membuat apa? Kita yang menciptakan kondisi dan suasana untuk terbawa pada rasa kantuk. Maka kantuk adalah bisa jadi memang takdir, tapi kita mengambil sebab dulu
bahwa kita harus terhilangkan dari rasa kantuk itu. Nah, kemudian ujian dalam proses belajar. Ada ujian, maka nikmati ujian dalam proses belajar. Perjalanan ilmu tidak selalu lurus dan mulus. Ada ujian yang tampak sepele tetapi menentukan. Ya, Anda harus mencintai ujian dalam ilmu. Jangankan kita bahkan Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda, tetap diuji oleh Allah. Ketika para malaikat menyebutkan nama benda-benda, malaikat tidak tahu, Allah tanya kepada Adam, "Wahai Adam, sebutkan nama benda-benda ini." Maka dia diuji oleh Allah yang disebut dengan evaluasi. Maka keistiqomahan dan kesungguhan kita menuntut ilmu itu ada ujiannya. Ujiannya berupa kepayahan, kesulitan, ekonomi, dan seterusnya. Itu semua ujian. Ditambah lagi ujian yang dilakukan oleh guru, mengevaluasi sejauh mana pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama ini. Diuji. Yang sudah menghafal diuji hafalannya, kekuatan hafalannya sejauh mana. Nah, maka cintailah ujian dalam proses belajar. Kemudian ilmu itu memerlukan tanda dan petunjuk. Ya, kenali tanda, kenali petunjuk. Ini yang disebut dengan cerdas. Ikan adalah tanda dari Allah. Dalam belajar, kita perlu memperhatikan isyarat dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali potensi kita, ikhwah. Kenali potensi kita bahwa kajian sore, kajian subuh itu ada kajian. Ya. Ada ilmu yang sangat penting dan bermanfaat. Jangan sampai saya mengantuk di waktu itu. Persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda. Jangan sampai lewat materinya. Siapkan penanya. Siapkan catatannya. Apa gunanya handphone ini kalau tidak bisa menyimpan ilmu? Ya, beli handphone mahal-mahal tidak menambah ilmu itu apa? Gunakan handphonenya, catat ilmu. Sebab kalau dicatat di buku, kemungkinannya jarang dibawa. Tapi kalau dicatat di handphone Anda, di foto, bisa selalu dilihat. Ya, makanya Wataliman ditanya nanti handphone yang untuk apa kamu gunakan handphone ini? Kenapa tidak bertambah ilmunya? Makanya Wataliman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian kenali potensi kekuatan diri kita. Ya, kalau kita rasa-rasa ngantuk, segera keluar ambil wudhu supaya seger lagi, semangat lagi, fresh lagi. Nah, ala kulli hal kenali kekurangan kita supaya kita bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal. Kemudian perjalanan ilmu mengandung keajaiban. Ya, mengandung keajaiban. Kata ajaban menunjukkan bahwa ilmu membuka dimensi yang tidak biasa dan di luar nalar kebiasaan. Bahwa ilmu itu ada rezekinya sendiri. Ilmu ada rezekinya sendiri. Kalau kita belajar menuntut ilmu, insya Allah ada saja rezeki dari Allah. Karena ilmu itu ada rezekinya. Maka jangan sampai kita beranggapan tidak mau belajar karena tidak ada rezeki. Justru dengan ilmu rezeki akan dibukakan pintu dan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melangkah kepada Al-Kahfi ayat 62. Kemungkinan kita sampai ayat yang ke-64 atau 65 ya, karena waktu kita. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya atau di sesi sore hari. Baik, mari kita melihat ayat yang ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Telah kita jumpai dalam perjalanan falamma jawaza, ya tatkala keduanya telah melewati tempat yang mereka ingin tuju. Qala li fatahu, berkatalah Musa kepada muridnya, atina goda'ana. Ya, datangkanlah, berikanlah kepada kami goda'ana. Goda itu makan siang, berarti ini di siang hari. Ya, berikanlah makan siang, bekal makan siang. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Telah kita jumpai dalam perjalanan kita ini nasaba, kepayahan. Baik, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Pertama, mengakui keterbatasan fisik. Mengakui keterbatasan fisik. Musa mengakui rasa lelah. Maka penuntut ilmu adalah manusia yang memiliki batas. Kita bukan malaikat. Waktu istirahat, istirahat. Waktu belajar, itulah bijaksana. Itulah cerdas. Jangan dibalik. Waktu belajar malah tidur. Waktu tidur enggak belajar, waktu tidur malah begadang. Main game. Nah, ini tidak cerdas ini. Waktu belajar dia tidur,
Di waktu seharusnya dia tidur, dia nggak belajar. Di waktu seharusnya dia tidur, dia malah begadang. Begadangnya bukan begadang untuk ilmu. Ya, dia main game, nonton. Nah, ini orang yang tidak cerdas. Dan dia tidak bijaksana. Dan dia tidak berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Ya. Kenapa tidak adil? Sebab ati likuli hakin haqqahu. Berikan hak kepada yang punya hak. Matanya punya hak. Waktu istirahat, berikan hak kepada mata. Berikan hak kepada tubuh ini. Karena tubuh ini sudah lelah dia beraktivitas. Berikan haknya untuk istirahat. Oke, baik. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Belajar itu membutuhkan energi fisik. Menjaga makanan, harus istirahat yang cukup. Itu bagian dari adab dalam belajar menuntut ilmu. Ya, kita makan yang bagus, kita istirahat yang cukup. Ya, karena menuntut ilmu membutuhkan kebugaran, fresh. Nah, karena itulah ikhwatal iman, pastikan sebelum menuntut ilmu itu kita dalam keadaan fresh supaya enak masuk ilmunya. Kalau perlu mandi memang biar segar supaya dapat ilmu itu mantap. Ya. Nah, ini penting ikhwatal iman. Kemudian kejujuran terhadap kondisi diri. Tidak memaksakan diri secara berlebihan hingga merusak kesehatan. Ya. Jangan maksa diri secara berlebihan hingga merusak kesehatan. Waktu istirahat, istirahat. Waktu makan, makan. Waktu belajar, belajar. Baik, perjalanan ilmu memerlukan pengorbanan. Rasa lelah adalah bagian dari harga sebuah ilmu. Cintailah kepayahan dalam belajar dan menuntut ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak mau memikul beratnya kepayahan dalam belajar dan menuntut ilmu, maka hendaknya dia memikul gelapnya kebodohan sepanjang masa. Ini perkataan siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak mau memikul beratnya kepayahan dalam belajar dan menuntut ilmu, bersiaplah menanggung gelapnya kebodohan sepanjang masa. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kerjasama dalam menuntut ilmu itu penting. Musa tidak berjalan sendiri, ada pendamping, maka belajar membutuhkan lingkungan dan kebersamaan. Sepertinya kita susah belajar kalau sendiri, tapi dengan bermajelis ilmu, kita lihat ada orang yang begitu semangat mencatat, sedangkan kita dapati dari kita nggak mencatat. Ini akan membuat kita termotivasi untuk mencatat. Ya. Ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum, kita berat qiyamul lail kalau sendiri, tapi karena kita berjamaah, kita dalam program itikaf, kita lihat orang qiyamul lail, kita pun tergerak untuk qiyamul lail. Kita butuh murojaah, kita butuh ada yang mendengarkan bacaan kita, hafalan kita. Kita butuh guru untuk memberikan penjelasan untuk sesuatu yang kita tidak mengerti. Maka kerjasama dalam menuntut ilmu itu penting. Ya, kerjasama dalam menuntut ilmu itu penting, saling tolong menolong. Makanya kalau sudah bermajelis ilmu, bantu saudara kita untuk fokus belajar dengan apa? Dengan Anda tenang dan diam. Jangan colek-colek temannya. Ya, jangan kepo. Kalau belajar itu udah urus. Fokus belajar dapatkan ilmu. Jangan fokus matanya lihat teman, siapa yang ngantuk di foto. Dia sibuk gitu ya. Oh, ini tertidur, di foto, kemudian dia buat status. Ya. Padahal dia sendiri telah kehilangan ilmu yang banyak. Dengan sibuk bukan pada ilmu, tapi sibuk melihat aib orang. Ihwatal iman, tidur dalam majelis ilmu betul makruh hukumnya. Tapi tidak berdosa jika dilakukan. Apa itu makruh? Yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau dia tidak tidur dalam majelis ilmu dapat pahala, tapi kalau dia tidur tidak berdosa. Wajar kalau dia mengantuk, mungkin semalam dia 100 rakaat. Wajar kalau dia ngantuk. Tapi kalau dia tidak ngantuk, itu berarti dia meningkatkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka apa keutamaan orang yang tidak tidur dalam majelis ilmu? Pertama, dapat pahala. Yang kedua, dapat ilmu. Yang ketiga, dapat ampunan. Kalau dia tidur, dia dapat ampunan dari Allah karena bermajelis ilmu.
tapi tidak mendapatkan pahala majelis ilmu dan tidak mendapatkan ilmu. Jadi dia kehilangan dua, tidak dapat pahala dan tidak mendapatkan ilmu, tapi dia mendapatkan ampunan dari Allah karena bermajelis ilmu. Maka berjuanglah untuk supaya tidak tidur sehingga dapat pahala, dapat ilmu dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah kepada ayat 63. Ya, insyaallah kita sampai ayat 65. Kita melangkah kepada ayat 63. Qala ara'aita idz awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu nazkura wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau wahai Tuhan, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu kemudian mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Ya, dengan cara yang aneh, yaitu melompat-lompat. Baik, mari kita lihat apa hikmahnya. Pertama, kejujuran akademik. Kejujuran akademik. Sang murid langsung mengakui kelalaiannya tanpa menyembunyikan kesalahan. Tanpa menyembunyikan kesalahan. Ya, ini kalau misalnya implementasinya kita di dunia akademik, maka sangat penting sekali ya kejujuran di dalam membuat karya tulis. Jangan mengutip ya tulisan orang lalu mengatakan ini buah pikirannya. Harus ada sumber, referensi, rujukan supaya kita tidak terkesan menipu akademik. Ya, kita tidak jujur di dalam karya tulis, karya ilmiah. Nah, ihwatal iman, demikian pula jangan takut salah ketika dalam belajar dan menuntut ilmu. Kenapa kamu tidak ikut majelis? Sampaikan, saya terlalai, saya tidur. Jangan cari alasan. Supaya kalau kita sampaikan hujah kita yang benar, insya Allah itu adalah hal yang akan membuat kita rasa malu. Rasa malu itu akan membuat kita tidak terulang besok. Tapi kalau kita mencari dalih-dalih yang lain, terulang lagi. Tapi kalau kita sampaikan, mohon maaf Ustaz, tadi saya benar-benar tertidur. Ya tadi saya pengennya tidur 5 menit, setelah itu saya bisa fresh, ternyata saya tidur 12. Rasa malu itu akan membuat kita tidak akan melakukan esok hari. Kemudian tanggung jawab pribadi. Dia tidak menyalahkan orang lain tetapi mengakui sesungguhnya aku lupa. Jangan suka mencari kambing hitam. Kalau memang kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan, ya memang karena gurunya dalam penyampaian materinya nggak bagus. Padahal dia yang tidak sungguh-sungguh belajar, tapi suka mencari kambing hitam. Padahal tidak semua kambing itu hitam. Ya. Nah, karena itulah kemudian tanggung jawab kalau memang kita keliru. Tanggung jawab kalau kita tidak membersihkan kamar mandi ketika diberi amanah. Sampaikan, mohon maaf saya lalai. Gak usah cari dalih, gak usah cari alasan. Sampaikan, mohon maaf, saya melalaikan tugas saya siap diberikan sanksi hukuman. Kan itu bagus, gentle. Ya, langsung aja, gak usah cari alasan. Kita katakan betul, saya lalai, saya tidak menjalankan tugas hari ini karena bla 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 bla. Saya siap menerima konsekuensinya. Nah, ihwatal iman, kemudian kesadaran akan gangguan spiritual. Dia menyadari para setan dalam kelalaian. Maka penuntut ilmu harus menjaga hati, zikir dan fokus. Sebab apa? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakit dan obatnya, kata beliau. Jadi kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan salah satu penyebab penghalang ilmu adalah dosa. Maka dosa az-zambu man'ul ilmi, kata beliau. Dosa itu menjadi penghalang mendapatkan ilmu. Maka jika di setiap kesempatan bermajelis ilmu ditimpa dengan rasa kantuk yang berat, rasa kantuk yang mendalam, bukan karena lelah, bukan karena kurang tidur, tapi di setiap kesempatan bermajelis ilmu ditimpa rasa kantuk yang mendalam, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hendaklah dia evaluasi diri, kemungkinan masih ada dosa yang dia belum bertobat. Kenapa? Karena di setiap bermajelis ilmu pasti ditimpa rasa kantuk yang mendalam. Seolah di kelopak matanya itu bergelantungan gunung. Berat dibuka tuh kelopak mata. Nah, kalau selalu bukan karena lelah, bukan karena kurang tidur, coba kamu
cek diri, evaluasi diri, kata Ibnul Qayyim. Khawatir kamu masih terperangkap pada satu dosa yang kamu belum bertobat darinya. Sebab itu bisa menjadi penghalang menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa ketakutan setan terbesar dari manusia adalah manusia dekat dengan ilmu. Maka setan akan bekerja keras bagaimana kita terhalang dari ilmu. Setan akan berjuang keras untuk kita terhalang dari ilmu, maka digembar-gemborkanlah syahwat kita supaya kita itu jadi malas belajar, malas menuntut ilmu. Nah, perkataan yang terkenal dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya. Perkataan terkenal dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan begini. Innakum la tanaluna ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahuna. Wa innakum la tudrikuna ma ta'maluna illa bisabri ma takrahuna. Kata beliau, kamu tidak akan bisa menggapai mimpi-mimpi besarmu di masa depan kecuali dengan engkau meninggalkan apa yang dicintai oleh syahwatmu. Wa innakum la tudrikuna ma ta'maluna illa bisabri ma takrahun. Dan kamu tidak bisa mengejar cita-cita dan mimpi besarmu di masa depan kecuali dengan bersabar atas apa yang dibenci syahwatmu. Mimpi besar ada di depan mata, tapi mimpi itu tak bisa kita raih selagi kita belum meninggalkan apa yang dicintai oleh syahwat. Apa yang dicintai oleh syahwat? Tidur, main game, nonton, malas belajar, itu semua dicintai syahwat. Jalan-jalan, itu semua dicintai syahwat. Kalau kita tidak meninggalkan apa yang dicintai syahwat, akan sangat sulit meraih mimpi besar. Anda mau jadi hafiz Quran, tapi syahwatnya nggak bisa ditinggalin, nggak mungkin, nggak mungkin. Sebab menjadi hafiz Quran harus murojaah, harus menghafal. Anda mau jadi dai, mau menyampaikan kalimat dakwah, nggak mau menghafal, nggak mau belajar, nggak mau membaca, bagaimana mungkin? Syahwat Anda belum bisa Anda tinggalkan, omong kosong menjadi dai, menjadi alim. Nah, Allah wa iyyakum. Demikian pula bahwa mimpi besar dan cita-cita besar tidak bisa diraih kecuali dengan bersabar atas apa yang dibenci syahwat. Duduk bermajelis ilmu seperti ini 1 jam itu rasanya lama banget. Bedanya kalau kita nonton film 2 jam tak terasa kok masih kurang. Kok sudah habis seriesnya, padahal tak terasa waktunya sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita merasa masih kurang. Tapi majelis ilmu 1 jam sudah panas pantatnya, ya. Sudah gelisah duduknya, tangannya sudah bersandar ke sana kemari, jam tangan sudah dilihat terus menerus, isyarat yang tidak menyenangkan bagi pemateri, ya. Sudah tidak menyenangkan pemateri, ya. Kalau saya mau baper, aduh kayaknya sudah mereka nggak mau dengar lagi nih, tutup aja deh, ya. Tapi saya pura-pura tidak mau baper, fokus aja, terserah. Ya, banyak malaikat yang dengar. Nah, jadi wataliman 1 jam menuntut ilmu itu berat banget, lama banget. Tapi kalau nonton tak terasa waktunya. Nah, jadi wataliman bersabar atas apa yang dibenci oleh syahwat. Sebab syahwat nggak suka kita lama-lama duduk untuk ilmu. Baik, selanjutnya adalah komunikasi terbuka. Ya, komunikasi terbuka dengan guru, sampaikan ada masalah apa, ini kita katakan diskusi. Kemudian tidak malu mengakui kekurangan, jangan malu mengakui kekurangan kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang terakhir ya, yang terakhir aja nih sampai 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dia Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Apa pelajarannya di sini? Pertama, respon cepat terhadap petunjuk. Respon cepat terhadap petunjuk. Begitu mengetahui tanda yang benar, Musa segera bertindak tanpa menunda. Inilah yang disebut dengan azam yang kuat. Kalau ada azam yang kuat,
Begitu tahu dia telah melakukan kesalahan atau telah melewati tempat yang sangat jauh, mereka kembali menyusuri jalan itu. Ayo, kita harus kembali menyusuri jalan sampai kepada tujuan. Tapi orang yang azamnya lemah, sudah jauh, kita udah lewat, udah deh istirahat aja dulu, capek, besok aja. Nah itu kalau azamnya lemah. Tapi kalau azamnya kuat, pokoknya harus kejar hari ini, dapatkan hari ini. Nah, jadi respon cepat terhadap petunjuk. Begitu mengetahui tanda yang benar, Musa segera bertindak tanpa menunda. Kemudian kesediaan untuk kembali atau evaluasi diri. Penuntut ilmu harus siap mundur untuk memperbaiki langkah yang keliru. Jangan malu. Oh, kayaknya memang niat kita yang salah dari awal nih. Perbaiki niatnya, luruskan niatnya. Mundur lagi ikhwatal iman. Aduh, saya nggak dapat materi ini, mundur. Ada rekaman YouTube-nya, putar. Nanti, nonton lagi di YouTube. 1 jam lagi dibutuhkan. Nah ini memang azamnya yang lemah sebenarnya. Nah jadi ikhwatal iman, tidak gengsi mengakui kekeliruan arah. Kembali ke titik awal bukan kelemahan, tetapi bagian dari proses ilmiah. Ya kalau salah, ulang lagi. Ulang lagi. Kemudian fokus pada tujuan ilmu. Musa berkata, itulah yang kita cari. Artinya, visi tetap terjaga meski sempat terlewat. Sebab kalau visinya kuat, visinya terang, visinya jelas, itu tips terkuat untuk bisa bersabar menjalani proses. Ini nanti ada pembahasannya tersendiri di ayat yang ke-68. Jadi kalau visinya terang, tempat yang mau dituju jelas, targetnya jelas, ini adalah tips terkuat untuk bisa bersabar menjalani proses misi. Apa yang membuat seseorang tidak bersabar menjalani proses? Nggak jelas targetnya. Nggak ada target yang mau dicapai. Nggak jelas visinya apa. Makanya dia nggak bersemangat. Karena nggak ada target 1 bulan saya harus khatam 1 juz Quran dengan hafalan. Ya. Karena nggak ada targetnya, maka setiap hari berlalu tanpa dengan menghafal Al-Quran. Coba kalau dia targetkan, saya mau khatam Quran dalam waktu 2 tahun. Lalu 2 tahun itu dipetakan. Berapa lembar target hafalan per hari. Sebab kalau dia pengen khatam Quran dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu paling tidak harus bisa menghatamkan Quran, ya 1 halaman per hari. 1 halaman per hari. Tapi kalau nggak ada target, sampai usianya sudah kepala 5, nggak ada hafalan Qur'annya, kecuali yang pernah dihafal waktu SD. 10 surah terakhir. Hanya itu. Karena nggak ada target menghafal. Udah berapa lama dia membaca surat Al-Kahfi? Kenapa nggak ada target menghafalnya? Udah berapa lama dia membaca surat Yasin? Kenapa nggak ada upaya menghafalnya? Udah berapa lama dia baca surat Al-Fatihah? Kenapa sampai sekarang dia belum tahu artinya? Karena nggak ada target, maka disangka waktu ini lapang sekali. Padahal tidak lapang ini waktu, andaikan dia sibuk dengan ilmu. Ya. Tapi karena, lapang banget ini waktu. Ya karena dia nggak sibuk dengan belajar, akhirnya dia merasa memendekkan waktu dengan cara apa? Tidur. Tidur dari ibadah subuh sampai menjelang zuhur. Bangun, sholat. Ibadah sholat, tidur lagi. Sampai asar. Habis asar, tidur lagi. Ini namanya tukang tidur. Ya, kerjanya makan tidur, disingkat mati. Ya. Nah, jadi watal iman ahibazin Allah, jangan jadi seperti. Kalau seperti itu modelnya sama dengan binatang. Baik, kita lanjutkan. Jadi harus fokus pada tujuan ilmu dan ketelitian dalam menelusuri jejak. Kata qasasa menunjukkan mengikuti jejak dengan cermat, berarti belajar itu memerlukan ketelitian metodologis. Belajar itu membutuhkan metode. Harus ada metodenya. Anda mencatat materi itu harus ada metode. Kalau setiap kalimat pemateri mau dicatat gak bakal bisa terkejar. Makanya kenali apa poin-poin inti. Sebab selain poin inti, selebihnya itu pengembangan saja. Pengembangan yang mengantarkan supaya semakin terang poin inti tadi. Maka yang perlu dicatat ini apa materi-materi intinya, apa poin-poin intinya. Nanti selebihnya kembangkan. Kalau poin-poin inti dicatat, diingat, maka pengembangan poin-poin tadi itu bisa teringat dari apa yang disampaikan pemateri. Tapi kalau poin intinya nggak ditangkap, nggak tahu apa yang kamu dengar tadi materinya,
tentang adab. Terus apa yang disampaikan? Ya karena nggak menemukan poin intinya, maka dia tidak bisa menghayalkan dan membayangkan apa pelajaran mendasar dari materi tadi. Maka ihwatal iman, itulah kenapa poin inti ini jangan sampai terlewatkan dengan kita dicolek oleh teman, diganggu oleh teman, lihat handphone, bisa terlewatkan poin inti, membuat kita tidak bisa menangkap pesan-pesan berikutnya. Ya. Baik ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita cukupkan dulu, nanti ayat 65 sampai ayat yang ke-70 kita akan lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 6.30, setelah itu kita sholat sunat syuruk dan panitia rapat di belakang, jadi belum ada sesi tanya jawab. Yang ada adalah saya lempar pertanyaan dan hadiahnya adalah lembaran biru, ya, hadiahnya. Baik, maka kecewalah dan bersedihlah yang tidak menangkap pesan-pesan terbaik. Saya berusaha bertanya apa yang tidak ada di slide, ya.